Mitratel atau MTEL menorehkan capaian positif sepanjang 2022. Mitratel telah melakukan berbagai aksi korporasi untuk mendorong optimalisasi kinerjanya. Lalu seberapa kokoh fundamental perseroan? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Mitratel, Raja Menara di kawasan Asia Tenggara. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel merupakan anak perusahaan Telkom Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Daya Mitra Malindo pada tahun 1995, kemudian diakuisisi oleh Telkom pada tahun 2004 dan telah beroperasi di bidang ini sejak tahun 2008. Per 9 bulan pertama tahun 2022 saja, Mitratel telah mengelola lebih dari 35.000 menara telekomunikasi di seluruh Indonesia, dengan semua operator seluler ini sebagai penyewa. Kemudian pada November 2021, MTEL melakukan hajatan IPO dan berhasil menghimpun dana sebesar 18,46 triliun rupiah. Dana tersebut rencananya digunakan untuk mendanai pertumbuhan anorganik pada 2022 sebesar 50%, dan seluruh dana tersebut telah terserap sepenuhnya dengan total 9,3 triliun rupiah hingga akhir 2022 dengan adanya beberapa aksi anorganik atas menara dan juga fiber optik yang dilakukan Mitratel. Di tahun 2022 lalu, Mitratel menargetkan akuisisi menara telekomunikasi sebanyak 3.000 menara. Namun pada pelaksanaannya ternyata Mitratel bahkan berhasil melakukan akuisisi sebanyak 6.088 menara dengan pencapaian sebesar 202,9% dari target. Dan akuisisi fiber optik sepanjang 6.012 km. Nah, secara rinci, akuisisi tersebut sebagian besar dari menara Telkomsel sejumlah 6.000 menara dan 88 menara lainnya dari Citra Gaya sebanyak 39 menara, MSN 38 menara, dan 11 menara lainnya. Adapun aksi akuisisi ini menggunakan dana dari IPO Mitratel pada November 2021 lalu. Nah, pengalihan kepemilikan 6.000 menara telekomunikasi milik PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel kepada PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel dilakukan pada 29 Juli 2022 dengan ditandatanganinya perjanjian jual beli atau Sales and Purchase Agreement atau SPA. Skema pengalihan berupa penjualan dan penyewaan kembali atau Sales and Leaseback. Selain itu, disepakati juga komitmen pesanan pembangunan menara baru dari Telkomsel kepada Mitratel sejumlah 1.000 menara dalam 3 tahun ke depan, serta beberapa inisiatif bisnis lainnya seperti penggunaan Internet of Things, kemudian layanan Green Energy, dan New Ecosystem Tower bisnis lainnya. Kesepakatan kedua perusahaan ini menyusul aksi korporasi sebelumnya yang telah diselesaikan pada tahun 2020 dan 2021 total sebanyak 10.050 unit menara telekomunikasi. Tak hanya itu, aksi korporasi lainnya yaitu fiber optik sepanjang 6.012 km diakuisisi dari PT Sumber Cemerlang Kencana Permai atau SCKP dan PT Trans Indonesia Super Corridor atau TIS. Nah, penandatangan perjanjian jual beli atau Sales and Purchase Agreement akuisisi fiber optik ini dilaksanakan pada 19 Desember 2022. Fiber optik yang diakuisisi tersebar di 86 kota dan kabupaten di Indonesia yang menghubungkan 2.436 tower. Mitratel menargetkan menjadi perusahaan infrastruktur digital terkemuka atau Digital Infraco pada tahun 2023 lewat penguatan infrastruktur layanan jaringan 5G yang salah satunya melalui proses fiberisasi. Selain akuisisi menara dan fiber optik, MTEL juga melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali atau buyback saham pada periode 2 Juni hingga 2 September 2022. Perseroan mengatakan seluruh transaksi Mitratel dilakukan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance atau GCG, yaitu memperhatikan peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, baik untuk aspek compliance, governance, profitabilitas, maupun peraturan relevan lainnya.
Dikatakan industri menara masih sangat potensial dan menjanjikan ya. Hal ini mengingat kontribusi menara dalam mendukung perkembangan teknologi digital sangatlah besar. Dengan sejumlah aksi korporasi yang dilakukan Mitra Tel, kemudian ditambah dengan kinerja keuangan yang ciamik, hal tersebut semakin mempertahankan posisi Mitra Tel sebagai raja menara di kawasan Asia Tenggara.